Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran liman qala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Shadaqallahul azim, amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Masih melanjutkan penjelasan tentang sabar. Pada malam hari ini akan kami bacakan hadis-hadis yang menjelaskan tentang sabar menahan siksa demi mempertahankan agama. Jikalau pada pengajian yang lalu itu sabar menahan derita, sekarang ini sabar menahan siksa demi mempertahankan agama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anasin, dan diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridhoinya. Qala, Anas berkata, qala telah bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabdanya, la yatamanayanna, janganlah sekali-kali berharap, sapa ahadukum, salah seorang dari kalian, berharap al-mauta, akan kematian, lidurin, karena derita, asobahu, yang menimpanya. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, janganlah sekali-kali seseorang dari kalian berharap mati karena tidak sabar menahan derita. Baik derita itu karena sakit yang sudah lama tidak sembuh, atau karena disiksa oleh seseorang atau sekelompok orang. Jangan kemudian karena tidak sabar menahan sakit, tidak sabar menahan derita, kemudian berharap kepada Allah agar dimatikan. Itu tidak boleh. Ya. Fa in kana labuda fa'ilan, kalau orang tadi terpaksa harus melakukannya, karena kalau tidak mohon kematian khawatir nanti akidahnya lepas, khawatir nanti agamanya akan hilang, ya. Falyakul, maka hendaklah dia berdoa, Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li. Allahumma, ya Allah, ahyini, hidupkanlah aku, makanatil hayatu, selama keberadaan hidup itu khairan, baik, li, padaku. Jadi kalau memang hidup itu bagi Allah baik buatku, maka aku mohon kepada Allah agar aku tetap dihidupkan, walaupun harus menderita, walaupun harus disiksa, walaupun harus hidup ditekan, dianiaya. Wa tawafani, dan matikanlah aku, in kanatil wafatu, jika keberadaan mati itu khairan, bagus, li, padaku. Begitukah sebaliknya, jika memang kematian itu lebih baik, maka ya mohon kepada Allah agar dimatikan. Jadi tidak memaksa Allah untuk segera mematikan. Itu pun juga jika terpaksa harus berdoa. Jadi kalau terpaksa harus berdoa karena sedang sangat menderita, ya, mengkhawatirkan akidahnya, takut enggak kuat, maka boleh berdoa mohon kepada Allah agar dihidupkan jika hidup itu baik baginya, dan dimatikan jika mati itu baik baginya. Hadis ini statusnya muttafaqun alaihi, artinya disepakati kesohihannya oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, berdasarkan hadis ini, maka hukum berharap kematian itu bergantung pada sebabnya. Apa yang menjadi sebab dia berharap kematian, itu menjadi ukuran status hukumnya.
Jika seseorang itu berharap mati karena tidak tahan menahan derita, maka hukumnya ya bisa jadi paling ringan itu makruh, ya, paling ringan makruh. Bahkan bisa juga sampai ke hukum haram, ya. Jadi dia tidak sabar menahan derita, sakit, nggak mau nerima sakit terus minta mati. Dia tidak rela ditakdir oleh Allah sebagai orang yang sedang sakit. Tuh dia lebih daripada begini lebih baik mati saja, gitu. Itu tentunya ya tidak hanya makruh kalau seperti itu, bisa haram. Bahkan dalam sejarah memang ada salah seorang sahabat Nabi, ahli ibadah, ahli berjuang, tapi Nabi tahu bahwa orang itu nanti mati dalam keadaan su'ul khotimah dan dia min ahlin nar, termasuk ahli neraka. Sahabat yang lain itu juga heran, apa kesalahan dia? Wong dia itu secara lahiriah ahli ibadah, ahli berjuang. Kok kata Nabi nanti dia akan mati dalam keadaan kehilangan iman dan masuk neraka? Ternyata benar. Dalam satu peperangan, orang tadi itu terluka parah. Karena terluka parah dia nggak tahan menahan sakit, kemudian bunuh diri. Nah akhirnya dia mati dalam keadaan bunuh diri. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi sekali lagi hukum berharap kematian itu bergantung pada apa yang menjadi motivasi dia berharap mati. Bahkan ya, berharap mati syahid itu tidak sepenuhnya baik. Memang mati syahid itu baik, ya. Bahwa mati syahid itu mati yang langsung dijamin masuk surga itu iya, karena itu jelas nasnya dalam Al-Quran maupun hadis. Tapi dulu ulama yang pertama kali mengkritisi tentang mati syahid itu adalah ulama asli Indonesia, itu Syekh Nawawi Banten, ya. Itu ulama yang pertama kali mengkritisi, meluruskan tentang status mati syahid, bahwa mati syahid itu utama, dijamin surga iya, tetapi seseorang tidak boleh bercita-cita untuk mati syahid. Terlebih kalau dia seorang prajurit, seorang tentara. Ketika dia berangkat perang, niatnya, cita-citanya harus niat menang. Harus niat menang. Karena kalau dari awal saat berangkat perang sudah niatnya mati syahid, ya nanti perangnya asal-asalan. Wong tujuannya pengen mati syahid. Akhirnya perangnya asal-asalan jadi lemah. Nah kalau ini terjadi pada mayoritas prajurit Islam, Islam tidak pernah menang nanti dalam perang. Ya misalkan ada 1000 prajurit yang 500 kepengen mati syahid. Akhirnya perangnya asal-asalan, nggak sungguh-sungguh, terus bener mati syahid. Itu tidak menguntungkan Islam yang seperti itu. Itu hanya orang yang menguntungkan diri sendiri karena kepengen mati masuk surga, kepengen ketemu bidadari, kemudian dia bercita-cita mati syahid, berangkat perang hanya untuk mati syahid. Itu tidak benar, ya. Jadi oleh Syekh Nawawi Banten dikritisi bahwa walaupun mati syahid itu baik, tapi tidak boleh dijadikan cita-cita. Artinya seorang prajurit muslim ketika berangkat perang niatnya, cita-citanya harus menang. Niat-niatnya harus menang, ya. Kalau toh kemudian ternyata dia kalah kemudian mati, lah itu baru mati syahid. Gitu ya. Tapi niat utamanya harus menang. Jangan belum apa-apa niatnya udah mati syahid. Nah, itu repot nanti. Nggak bisa menang kalau modelnya begitu. Dari awal sudah niatnya mati syahid. Nah jadi sekali lagi ya, mati syahid memang utama tapi tidak boleh dicita-citakan. Ketika seorang berangkat berjuang, berangkat perang, niatnya, keinginannya adalah menang, ya. Kalau ternyata takdir menakdirkan dia kalah kemudian mati, lah baru dia dapat mati syahid. Bukan kok dari awal sudah diniati mati syahid. Nah, jadi sekali lagi ya, hukum berharap kematian itu bergantung pada motivasi. Dia berharap itu apa? Apakah karena tidak tahan menahan derita? Apakah karena
kemudian tidak rela dia sakit sehingga dia tidak ridho dengan qada qadarnya Allah, atau dia ingin mati karena khawatir kalau nggak mati nanti akidahnya lepas karena tidak tahan disiksa misalnya. Itu bisa berubah-ubah tergantung niatnya. Nah. Kemudian hadis berikutnya, wa an Abi Abdillah, yang diriwayatkan dari Abi Abdillah, nama aslinya Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, Abi Abdillah berkata, syakauna, kami mengadu, ila Rasulillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa, dan dia Rasulullah itu mutawasidun, sedang berbantalkan burdatan burdah lahu, miliknya. Artinya ketika Abi Abdillah ini menemui Rasulullah, itu Rasulullah sedang tiduran santai berbantalkan selimut fi dhillil Ka'bati, di naungan Ka'bah. Maksudnya naungan Ka'bah itu bisa jadi kalau memang kejadiannya ketika matahari masih ada di sebelah timur, ya Rasulullah tidurnya di sebelah baratnya Ka'bah. Kalau kejadiannya ini sore, berarti matahari ada di sebelah barat, ya bisa jadi Rasulullah tidurnya di sebelah timurnya Ka'bah. Jadi Rasulullah tiduran santai berbantalkan selimut. Nah. Fakulna, kemudian kami berkata, kata Abi Abdillah tadi, ala tastansiru, apakah Tuhan tidak memohon pertolongan lana untuk kami kaum muslimin Mekah. Ala tad'u, apakah Tuhan tidak berdoa lana untuk kemenangan kita muslimin Mekah. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda. Rasulullah tidak langsung menjawab permintaan sahabat tadi, tapi Rasulullah sedikit bercerita. Qad kana, sungguh benar-benar terjadi, man, pada seseorang, qablakum, sebelum kalian muslimin Mekah, ya, yukhadhu, ditangkap, sapa ar-rajulu, seorang laki-laki, fayufaru, kemudian digali lahu untuknya, fil ardi, di tanah, fayuj'alu, kemudian yang ditangkap tadi dimasukkan fiha, di dalam lubang tadi, summa yu'ta, kemudian didatangkan bil minsari, gergaji, fayudha'u, lalu gergaji itu ditaruh ala roksihi, di atas kepalanya orang tadi, ya, fayuj'alu nisfaini, kemudian orang itu digergaji, ya, dibelah menjadi dua. Ini Rasulullah menceritakan betapa beratnya siksaan yang diterima oleh orang sebelum kaum muslimin Mekah. Jadi ceritanya umat-umat Nabi terdahulu, bahwa demi mempertahankan iman, demi mempertahankan agama, ya, ada yang mereka itu ditangkap. Setelah ditangkap dimasukkan ke lubang, terus digergaji kepalanya, tubuhnya dibelah sampai jadi dua. Itu satu cerita. Kemudian yang lain, wayum satu, dan disisir, bi amsatil hadidi, dengan sisir yang terbuat dari besi, ya, madunalahmihi wa atmihi, yang sampai sisir itu menjadikan dagingnya terpisah dari tulangnya. Jadi sadis sekali, Pak, ya, sadis sekali siksaan yang dialami oleh orang-orang yang beriman pada zaman dulu. Nah, tapi semua siksaan itu mayasudduhu dzalika an dinihi, tidak memalingkan dari agama mereka. Artinya walaupun digergaji kepalanya, dibelah tubuhnya, ada yang disisir, ya, tubuhnya dengan sisir besi yang sampai dagingnya terlepas dari tulangnya, siksaan yang begitu sadis tidak menjadikan mereka berpaling dari agamanya, tidak menjadikan berpaling melepaskan imannya. Artinya Rasulullah menceritakan bahwa ada orang yang lebih tersiksa daripada kaum muslimin yang ada di Mekah saat itu masih
ditekan, dianiaya oleh orang-orang musyrik. Ya. Jadi dulu justru lebih sadis, lebih sadis. Bahkan dalam cerita banyak sekali ya. Seperti yang dialami oleh Ibu Masitoh. Ya. Ibu Masitoh itu satu keluarga direbus demi mempertahankan iman. Dan ini banyak terjadi, ya, baik sebelum zamannya Rasulullah maupun sesudahnya. Bahkan di negeri kita pun dulu juga seperti ini terjadi. Kapan itu? Saat terjadi pemberontakan PKI. Itu banyak ulama-ulama, kiai-kiai, tokoh-tokoh Islam yang dianiaya demi mempertahankan iman, demi mempertahankan agama. Wallahi, demi Allah, la yutimanna, sungguh akan menyempurnakan sapa Allah hadzal amro, perkara ini, maksudnya agama Islam ini, hatta yasira, sehingga menjadi mudah, sapa rokibu, orang yang berkendaraan, min Son'a, dari daerah Son'a, ila Hadramaut, sampai ke Hadramaut. La yakhafu, mereka tidak ada khawatir, tidak ada rasa takut, illallah, kecuali hanya takut kepada Allah. Wa dza'ba, dan dia tidak takut kepada serigala, ala ghanamihi, atas keselamatan kambingnya. Walakinnakum, tetapi kalian wahai kaum muslimin Mekah itu tastajiluna, terlalu berburu-buru. Jadi Nabi memberi kabar kepada orang yang mengadukan siksaan yang diterima dari orang musyrik Mekah, bahwa zaman dulu pernah ada yang disiksa lebih sadis, digergaji, dibelah tubuhnya, disisir sampai dagingnya terlepas dari tulangnya. Tapi semuanya itu tidak menjadikan mereka meninggalkan agama Islam, tidak sampai meninggalkan iman. Nah, kemudian Rasulullah bersumpah bahwa kelak, ya, kelak Allah pasti akan memenangkan umat Islam, dan itu terbukti di kemudian hari, ya, kota Makkah itu kan bisa direbut lagi oleh kaum muslimin. Nah, jadi Islam akan menang pada saatnya, ya, pada saat yang telah ditentukan oleh Allah. Bahkan ketika Islam sudah menang, itu orang akan merasa aman, bebas dari rasa takut. Dia pergi kemana saja sudah tidak khawatir dibegal, diintimidasi, dirampas, tidak. Bahkan, ya, orang yang sedang menggiring kambingnya pun dia juga tidak takut lagi kepada serangan serigala. Ini untuk menggambarkan kondisi ketika Islam sudah menang, Islam sudah jaya, bahwa masyarakat benar-benar aman, ya, bebas melakukan perjalanan kemana saja dengan rasa aman, dan juga bebas harta bendanya dari serangan binatang buas. Tetapi itu, ya, terjadi nanti. Sementara kalian maunya sekarang, ya. Walakinnakum tastajilun, tetapi kalian berharap untuk segera terjadi. Jadi sekali lagi, ya, Rasulullah itu dikasih tahu oleh Allah tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, baik maupun buruk, itu Rasulullah dikasih tahu. Tapi Rasulullah tidak pernah melakukan pencegahan, ya, tidak melakukan pencegahan. Kenapa? Karena semuanya akan terjadi berdasarkan qadha qadarnya Allah. Yang baik maupun yang buruk pasti terjadi. Jadi tidak berani mendahului kehendak Allah. Jadi kalau memang terjadi, ya terjadilah, karena memang itu sudah skenario Allah, ya. Jadi Rasulullah sudah tahu, termasuk, ya, nasibnya para sahabat nanti akan dibunuh oleh siapa, kemudian nasibnya cucunya nanti dibunuh oleh siapa, itu Rasulullah waktu masih sudah tahu.
Tapi memang hal itu tidak bisa dicegah. Walaupun sudah tahu tidak bisa dicegah karena itu memang sudah ketentuan Allah dan Rasul tidak punya kewenangan untuk menggagalkan qada qadarnya Allah. Ya. Jadi Rasulullah di satu sisi menceritakan betapa sabarnya orang-orang dahulu menahan siksa. Yang kedua, Rasulullah juga menceritakan kemenangan yang akan diraih oleh kaum muslimin di masa yang akan datang. Cuma semuanya itu harus sabar. Ya, harus sabar. Tunggu waktunya. Ya, jangan gigi mongso. Ya, jangan mendahului kehendak Allah. Semuanya akan terjadi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Allah. Jadi di satu sisi memberi motivasi untuk sabar menahan derita, di sisi lain Rasulullah memberi kabar gembira bahwa nanti suatu saat pasti akan menang. Tapi nanti, ya, nanti, bukan sekarang. Kalau sekarang ya memang sekarang jadwalnya harus menahan derita, menahan siksaan dari kafir musyrik Mekah. Nah, berikutnya. Wa ani Ibnu Mas'udin, dan diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, Ibnu Mas'ud berkata, lama kana yaumu Hunainin, ketika terjadi perang Hunain. Hunain itu nama lembah yang letaknya antara kota Mekah dengan Taif, atau tepatnya itu di belakang Arafah. Ya, di Hunain itu nama tempat di belakang Arafah. Dulu pernah terjadi perang di situ antara kaum muslimin dengan musyrik Mekah, dan kaum muslimin menang. Dalam perang Hunain ini kaum muslimin menang, mendapat rampasan perang yang cukup besar. Nah, ketika perang Hunain itu sudah selesai, Asaro mengutamakan sapa Rasulullah SAW nasan pada orang-orang fil kismati dalam membagi harta rampasan perang. Ketika Rasulullah membagi harta rampasan perang sehabis perang Hunain, itu Rasulullah mengutamakan beberapa orang, terutama mereka adalah kepala-kepala suku, ya, para kepala suku atau para pembesar suku yang mereka itu belum lama masuk Islam, ya, masih baru masuk Islam, ikut perang Hunain terus menang. Itu oleh Nabi diutamakan. Orang-orang yang baru masuk Islam ini dikasih harta rampasan yang cukup banyak. Ya. Fa'aqta, maka Rasulullah memberikan Al-Aqra' bin Habis kepada Aqra' bin Habis. Aqra' itu mana aslinya botak, karena memang orangnya botak, ya. Orangnya botak, yaitu pembesarnya suku Tamim, ya, suku Tamim, namanya Aqra'. Kemudian berapa yang diberikan? Mi'atan minal ibili, 100 unta. Baru masuk Islam, ikut perang, menang, kepala sukunya langsung dikasih 100 unta. Wa a'ta Uyainat tabna Hisnin, dan Rasulullah juga memberi kepada Uyainah bin Hisin misla dzalika juga 100 unta. Wa a'ta, dan Rasulullah memberikan nasan orang-orang min asrafil arabi, dari pembesarnya orang-orang Arab, itu para kepala suku. Wa asarohum, dan Rasulullah mengutamakan mereka yauma idin pada saat pembagian harta rampasan perang Hunain, fil kismati dalam pembagian. Di Rasulullah secara lahiriah nurut pikirannya orang-orang telah melakukan perbuatan yang tidak adil. Ya. Kenapa? Orang-orang yang baru masuk Islam dikasih 100 unta, padahal kontribusinya terhadap Islam belum seberapa. Jasanya terhadap Islam masih sangat sedikit, tapi oleh Rasulullah dikasih 100 unta. Sementara sahabat-sahabat lain yang senior
yang sudah malang melintang membela Rasulullah, yang pengorbanannya sudah tidak terhitung, itu malah tidak dikasih. Nanti kita jelaskan apa alasannya. Tapi yang jelas tindakan seperti ini menurut pikiran umumnya orang nganggap Rasulullah telah melakukan perbuatan yang tidak adil, yang banyak jasanya, banyak pengorbanannya malah tidak diberi, sementara yang baru masuk Islam, yang kontribusinya terhadap perjuangan Islam masih sedikit, malah dikasih banyak. Faqala, maka berkata sapa rajulun, seorang laki-laki. Di hadis ini memang tidak disebutkan laki-laki itu namanya siapa, tapi di sarahnya disebutkan bahwa nama dia itu adalah Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah. Ya. Wallahi, demi Allah, inna hadhihi, sesungguhnya ini kismatun, pembagian, ma'udila fiha, yang tidak ada keadilan di dalamnya. Ini benar-benar kurang ajar ini, ya. Rasulullah aja dikatakan tidak adil. Ini mungkin rajulun yang dimaksud ini ya kalau sekarang semacam LSM lah ya, pinter untuk mencela. Dia langsung, wallahi, demi Allah, ini pembagian yang tidak adil. Wa ma urida fiha wajhullah, dan pembagian ini tidak mengharapkan ridhonya Allah. Padahal yang melakukan pembagian adalah Rasulullah. Itu saja dikatakan tidak adil, dan pembagian ini jelas tidak didasarkan untuk mencari ridhonya Allah, tapi hanya untuk nyenengin kelompoknya. Oh, ini kan sering diucapkan para aktivis LSM seperti itu kan ya. Fakultu, kemudian Ibnu Mas'ud berkata, wallahi, demi Allah, la ahbiranna Rasulullah, sungguh apa yang kamu katakan itu akan aku sampaikan kepada Rasulullah, kata Ibnu Mas'ud. Jadi Ibnu Mas'ud itu nggak terima Rasulullah dikomentari kayak gitu, nggak terima. Nah, sungguh demi Allah, sungguh kamu akan saya laporkan ke Rasulullah. Fa'ataituhu, maka aku menemui Rasulullah. Fa'abartuhu, maka aku memberi kabar kepada Rasulullah bima qala, dengan apa yang diucapkan oleh Dzul Khuwaisirah tadi itu, yang mengkritik Rasulullah tadi itu. Nah, begitu Ibnu Mas'ud menceritakan komentar tadi terhadap perilaku Rasulullah, spontan Rasulullah itu sebagai manusia, fataghayyara wajhuhu, wajahnya berubah, hatta kana kasorfi, memerah seperti sumbu lampu. Ya, spontan wajah Rasulullah itu ya sebagai manusia marah lah ya, marah, sehingga wajahnya tampak kemerah-merahan seperti sumbu lampu. Summa qala, kemudian Rasulullah bersabda, faman ya'dilu, lalu siapa yang adil, idza lam ya'dil, jika tidak adil, sapa Allah wa rasuluhu, dan utusannya Allah. Loh, kalau memang Allah dan Rasulnya tidak adil, terus siapa yang bisa adil? Itu jawaban Rasulullah terhadap komentar Dzul Khuwaisirah. Nah, saya potong dulu sampai di sini. Hadis yang senada dengan hadis ini itu banyak sekali. Kalau di sini ceritanya kan komentar itu didengar oleh Ibnu Mas'ud, kemudian Ibnu Mas'ud melaporkan ke Rasulullah. Tapi kalau di hadis yang lain sebenarnya Rasulullah langsung mendengar. Di ketika Rasulullah sedang bagi-bagi itu, laki-laki ini langsung maju kemudian protes. Nah, oleh Rasulullah dijawab tadi, kalau memang ya Allah dan Rasulnya saja kamu anggap tidak adil, lalu siapa yang bisa berbuat adil? Nah, kemudian hadis ini dan juga yang senada itu menceritakan bahwa siapa Dzul Khuwaisirah itu? Dzul Khuwaisirah ini adalah cikal bakalnya orang Khawarij. Di asal muasalnya radikalisme dalam Islam itu ya Dzul Khuwaisirah ini. Dan Rasulullah tahu kalau dari orang ini nanti akan melahirkan generasi-generasi yang menfitnah Islam, yang membuat malapetaka dalam agama Islam. Rasulullah tahu, bahkan ketika itu Sayyidina Umar bin Khattab itu minta izin, gimana ya Rasul kalau orang ini saya bunuh aja. Kata Rasul, jangan. Sekali lagi Rasulullah tidak akan mendahului takdirnya Allah. Rasulullah tidak membolehkan
sahabat untuk membunuh Dzul Khuwaisirah yang telah kurang ajar, ya, memprotes apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Padahal Rasulullah itu melakukan berdasarkan perintahnya Allah. Jadi jangan heran kalau sekarang itu misalnya kan ulama dikritik, dicaci maki, ya, dikatakan togut, kafir, bid'ah dan seterusnya. Itu dulu Rasulullah aja dikatakan tidak adil, ya. Rasulullah Pak itu bukan orang biasa, Rasulullah, ya, diprotes katanya Rasulullah telah melakukan tindakan yang tidak adil. Padahal yang dilakukan oleh Rasulullah saat membagi rampasan perang dalam perang Hunain itu adalah berdasarkan logika nubuwah, berdasarkan logikanya para nabi, berdasarkan bimbingannya Allah, bahwa orang yang biasa berkorban demi Allah itu harus dijaga heroiknya, kepahlawanannya. Orang yang terbiasa banyak berkorban demi Islam tetap dijaga sebagai seorang yang berjuang di jalan Allah, mencari ridho Allah. Jangan kemudian diberi imbalan dunia. Kalau kemudian dia diberi imbalan dunia, itu martabatnya turun. Loh, kemarin dia berjuang demi Allah, demi Rasulullah, demi Islam, sekarang malah digaji, sekarang malah dikasih imbalan banyak. Nanti malah statusnya di hadapan Allah dia turun. Selama ini sebagai pemberi, sekarang malah jadi penerima. Maka oleh Rasulullah sengaja tidak diberi. Walaupun tidak diberi, iman mereka tidak goyah, karena mereka selama ini berjuang demi mencari ridhonya Allah. Nah, sementara kepala-kepala suku yang diberi tadi itu dikasih banyak, itu statusnya masih mu'alaf, ya, orang-orang yang baru masuk Islam. Maka harus dilunakkan hatinya. Nanti kalau kepala sukunya sudah Islam, karena dapat perlakuan yang simpatik dari tokoh Islam, nanti dia akan mengajak anggota sukunya untuk memeluk agama Islam. Itu yang tidak terpikirkan oleh Dzul Khuwaisirah. Taunya Dzul Khuwaisirah, orang yang banyak berkorban, banyak berjasa tidak diberi, sementara orang yang baru masuk Islam, belum memberi kontribusi apa pada Islam, malah diberi banyak. Maka dia protes, ya. Dzul Khuwaisirah itu kemudian kata Nabi itu menjadi cikal bakalnya generasi yang menjadi fitnah dalam agama Islam. Jadi munculnya paham Khawarij, ya, itu sudah ada sejak zaman Rasulullah. Paham radikalisme, pokoknya kalau tidak sesuai dengan dia, tidak sama dengan kelompoknya, salah, togut, kafir, gitu, gampang nuduh, ya. Dan terbukti Pak, dalam sejarah selanjutnya Sayyidina Ali, sahabat Rasul, ketika sedang sholat itu dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Kenapa? Karena Sayyidina Ali dituduh sebagai orang kafir. Kan aneh, ya. Sayyidina Ali sedang sujud itu dituduh sebagai orang kafir, dibunuh. Nah, itu bahayanya radikalisme dalam Islam. Dan itu akan terus ada sepanjang masa dengan tokoh yang berbeda-beda tapi dengan pemikiran yang sama. Saya kira malam ini sampai di sini dulu karena sudah Isya, ya, kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Jadi sekali lagi, Rasulullah menghadapi orang yang kurang ajar kayak gitu tetap mampu bersabar. Rasulullah tahu sebenarnya dari orang ini nanti akan muncul, ya, generasi-generasi yang menjadi malapetaka dalam Islam, tapi Rasulullah tidak kemudian mendahului kehendak Allah, ya. Maka ketika Umar minta izin untuk membunuhnya, dilarang oleh Rasulullah. Insya Allah penjelasannya kita lanjutkan dalam pengajian yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.